Di tengah-tengah lagi sedih, campur kepanikan. Tiba-tiba ada suara ketawa dari atas. Gue baru nyadar kalau waktu itu lagi ada di tengah hutan. Dan yang bodohnya, malah refleks ngeliat ke atas. Abis itu gue lari. Pokoknya lari dari tempat itu tanpa arah tujuan. Yang penting lari dari sosok itu. Oke, kalian mungkin udah gak asing sama yang namanya tersesat di hutan. Apalagi banyak berbagai kasus tentang hal itu. Dan kali ini gue bakal bawain cerita pengalaman horor dari orang yang berinisial T. Yaitu tentang tersesat sendirian. Halo, gue bakal ceritain pengalaman horor yang lumayan singkat, tapi itu ngebuat segala sesuatunya ngerubah hidup gue. Kejadiannya sekitar 7 tahun yang lalu, pas masih sekolah SMP kelas 3. Itu kebetulan udah mau pelepasan, cuman belum kelar ujian. Malah ujiannya itu pas mau baru dimulai. Nah, ada salah satu teman sekelas yang ngusulin buat main ke gunung. Sebenarnya ini gunung tuh nggak berbahaya sama sekali, malah aman banget sih menurut gue. Bahkan kawahnya itu udah dikasih jalan aspal, mau jalan kaki, naik motor atau mobil pun bisa. Cuman karena satu kesalahan, nyawa gue tuh hampir melayang. Bukan karena kecelakaan atau apapun, melainkan sesuatu yang bersinggungan sama makhluk tak kasat mata. Sebenarnya pribadi gue sendiri bisa disebut bukan orang yang baik di sekolah. Terus di sekolah tuh satu geng sama anak-anak yang mungkin terbilang jahat ya. Karena emang kerjaannya kayak mukulin, malak lah. Tapi nakalnya kita tuh belum sampai ke tingkat kayak mainin cewek. Cuman kalau ngerokok, iya. Dan kayaknya ngerokok udah jadi hal lumrah. Intinya gue kayak ngerasa bahwa diri sendiri tuh jagoan, gak takut sama apapun. Mungkin salah satu penyebabnya nyawa gue hampir melayang ya gara-gara itu. Di hari Minggu pas berangkat ke gunung, tepatnya mungkin ke kawah ya, bukan muncak itu. Itu kita berjumlah 7 orang dan gue gak bakal nyebutin 6 orang ini namanya siapa aja. Soalnya ini tuh menurut gue aib. Tapi ya bisa dijadiin pembelajaran buat kalian mungkin. Toh gue juga cerita gak nyebutin nama gue sendiri. Awal berangkat kita jalan kaki lewat jalan biasa, jalan aspal. Di sepanjang jalan tuh banyak ketawa ketiwi yang bikin badan tuh cepet lemes. Soalnya anak-anak pada ngelawak semua. Singkat waktu kita nyampe di kawah, terus istirahat bentar, soalnya capek. Abis itu kita beli sesuatu buat dimakan nantinya di kawah. Nah, sebelum kita naik ke kawah, tiba-tiba firasat gue tuh gak enak. Tapi gue gak ngehirauin hal itu. Ya mikirnya mungkin karena emang perasaan aja, soalnya baru pertama kali main ke tempat kayak gitu. Di sana kita makan-makan sambil foto, sekalian cari cewek. Tingkah kita tuh sebenarnya nggak enak dilihat, kayak orang yang tingkahnya sok. Dan gue tahu itu, cuman ya yang namanya orang sok jago kayak gimana sih? Pengen dilihat hebat sama orang lain. Padahal kalau diingat-ingat, gue ngerasa malu sih sama diri sendiri di masa lalu. Kok bisa-bisanya gue kayak gitu?
Selesai dari kawah, kita semua balik. Soalnya udah lumayan cukup sore, mungkin sekitar jam 4 lah. Apalagi kan mikirnya tuh udah dapet nomor cewek. Kebetulan kita semua emang belum ada yang punya cewek waktu itu. Pas banget mau balik nih, lewat jalan biasa. Nah, salah satu teman tuh nantangin buat lewat jalan pintas. Lewat hutan gitu. Tahu sendiri mungkin gue yang waktu itu kayak gimana. Gak banyak mikir, semuanya langsung masuk ke hutan, ngikutin jalan setapak bekas pejalan kaki yang pernah lewat situ. Selama perjalanan turun, ucapan kita semua gak ada yang dijaga. Ngomong jorok segala macem, bahkan yang paling serem tuh sampai nantangin penghuni daerah situ. Gila banget sumpah. Tapi sebenarnya nggak ada kejadian yang ganjal terpicu gara-gara hal itu. Di pertengahan jalan kita mulai ngalamin masalah. Soalnya jalan setapak yang dari awal kita ikutin udah samar-samar mulai nggak ada. Nah di situ udah lumayan cemas kan. Aduh gimana nih? Udah mulai gelap banget hutannya. Celetuk teman gue ngomong kayak gini. Mau balik lagi ke jalan umum aja enggak? Terus yang mimpin jalan ngomong gini kan. Enggak usah lah, bentar lagi nyampe kayaknya. Seingat gue emang lewat sini kok. Kalau balik lagi juga lumayan jauh. Dan gilanya, sampai jam 7 ternyata kita masih ada di hutan itu. Belum keluar dari sana. Karena kemungkinan kalau diterusin gak bakalan bener, kita semua sepakat kan buat tidur di sekitaran situ aja, meskipun gak bawa perlengkapan camping. Soalnya ya di awal emang kita tuh cuman main ke kawah aja buat healing sebelum ujian. Apalagi ujiannya itu besok, bener-bener gawat banget kalau ikut ujian susulan. Mana bisa nyontek kan? Tapi apa boleh buat, kita semua mesti nginep di situ. Karena kalau diterusin lebih bahaya. Yang kita bawa masing-masing itu cuman tas, jaket, sama sisa makanan tadi di atas. Ya sisanya korek api, rokok, air minum. Itu sih normal ya. Tapi ada 2 teman gue nih yang kacau. Mereka berdua bawa minuman haram. Pas waktu itu gue udah lumayan ngerasa takut sebenarnya. Ngelihat keadaan kayak gitu, tapi kita masih belum nyadar kalau yang dilakuin tuh bener-bener bahaya banget. Teman gue yang bawa miras ini bilangnya cuman buat ngangetin badan aja dikit. Ya gue ikut-ikut aja lah daripada kedinginan kan. Tapi karena kita ngerasa masih dingin waktu itu, minumannya nyampe habis. Dan kita semua lepas dalam keadaan mabuk. Dari situ gue udah mulai gak inget apa-apa. Ya artinya hilang kesadaran gara-gara miras itu. Dari situlah awal malapetaka dimulai. Entah jam berapa gue kebangun dalam keadaan pusing banget. Dan bener-bener kedinginan. Tapi suasana tuh masih gelap. Bener-bener gelap. Gue coba nyari HP di tas buat penerangan. Dan abis dapat baru dinyalain fitur senternya itu. Waktu itu gue langsung sadar kalau kita semua itu kepisah. Soalnya gak ada orang di sekitar. Waktu itu panik banget. Saking paniknya gue teriak-teriak manggil mereka.
Serem banget sih kalau diinget-inget. Tapi mungkin karena waktu itu panik, jadi nggak ngehirauin keadaan sekitar. Entahlah, waktu itu udah benar-benar mulai putus asa banget. Gue jongkok di tengah hutan sambil nangis dan bertanya-tanya sama diri sendiri. Kok bisa kayak gini sih? Nyali gue yang tadinya sok jago waktu itu, ciut jadi penakut ketika sendirian di sana. Mulut tuh udah ngomong gak jelas. Ya segala macem diomongin, kayak ngata-ngatain yang berenam itu. Ya intinya gue bernasib sial kayak gitu, nyalahin mereka. Yang keluar dari mulut tuh, coba aja tadi gak minum. Coba aja, gak kesini. Coba aja dan coba aja. Pokoknya ngedumel, itu terus yang keluar. Benar-benar ngerasa nyesel banget. Di tengah-tengah lagi sedih, campur kepanikan. Tiba-tiba ada suara ketawa dari atas. Gue baru nyadar kalau waktu itu lagi ada di tengah hutan. Dan yang bodohnya, malah refleks ngeliat ke atas. Abis itu gue lari. Pokoknya lari dari tempat itu tanpa arah tujuan. Yang penting lari dari sosok itu. Nggak nyangka banget, ternyata gue malah diketawain sama sosok rambut panjang yang pakaiannya tuh merah. Waktu itu bener-bener pengen nangis banget, cuman ditahan. Karena emang nggak ada kesempatan buat ngelepasinnya. Karena dirasa udah lumayan jauh lari dari tempat itu. Dari kejauhan gue ngeliat kayak ada semacam, kalau di Sunda tuh disebutnya saung. Gubuk kecil gitu. Tapi aneh kelihatan kayak ada orang di dalamnya. Karena waktu itu gue bingung mesti kemana lagi. Ya terpaksa nyamperin saung itu. Dan ternyata di dalamnya itu memang ada orang. Sebenarnya gue masih ragu buat mastiin di dalam itu siapa. Cuman pas gue mau deketin, tiba-tiba orangnya ini ngeliat ke arah gue secara langsung. Gue otomatis teriak tuh kenceng. Dan ternyata dia juga teriak. Di saat yang sama, benar-benar ngerasa bersyukur banget. Karena akhirnya salah satu teman gue ketemu. Yang sebut aja namanya Dian. Kemudian dia cerita kenapa bisa sampai di saung itu. Katanya, tadi pas bangun itu dia kaget. Kalau yang lainnya udah pada nggak ada. Dia kira lagi dikerjain sama yang lain. Karena kebetulan emang lagi ulang tahun. Ternyata setelah sekian lama dia nyari. Malah ketemu sama yang bentukannya tuh diikat. Dari bawah sampai atas. Alhasil dia lari dan nyampe di saung itu. Gila, ngeri banget pikir gue tuh. Abis cerita kayak gitu, dia tiba-tiba nangis inget sama orang tuanya. Terus bilang kalau udah keluar dari sana dia bakal jadi pribadi yang benar. Dan katanya dia banyak inget hal-hal gak baik yang dia lakuin selama hidupnya juga. Dia takut kalau itu akhir dari hidupnya. Dan belum sempat minta maaf ke teman-teman yang sering dia bully di sekolah. Pada saat itu, keadaan kita emang menyedihkan. Yang bisa dilakuin cuman nguatin diri satu sama lain. Bahwa kejadian ini bakal terlewat nantinya.
Padahal menurut gue udah lama banget kita ngobrol buat ngilangin perasaan cemas. Tapi nih malam perasaan panjang banget dipikir-pikir. Dan tiba-tiba ada suara langkah kaki dari luar gubuk. Pas kita intip, itu kayak nenek-nenek lagi jalan pakai tongkat. Pas mau gue samperin, ditahan sama dia. Jangan keluar, tunggu dulu. Lihat di belakangnya ada apaan. Hah? Di belakang? Namanya di hutan, kan siang aja lumayan gelap apalagi malam. Nggak kelihatan apa-apa. Penglihatan kita cuman ngandelin cahaya bulan sama lampu HP. Nenek itu jalannya kelihatan lambat banget. Dan karena di belakangnya itu ketutup sama pohon rimbun, makanya nggak kelihatan yang di belakangnya itu apaan. Apaan sih? Orang gak ada apa-apa. Di samping gue ngomong kayak gitu, ternyata keluar beberapa orang di belakangnya yang kayak diikat tangannya tuh. Cuman gak jelas gara-gara gelap. Anjir, apaan tuh? Udah, pokoknya lu jangan keluar. Kita nungguin lumayan lama, sampai mereka nggak ada. Dan si teman gue ini nyeritain kalau sebelum ke saung, dia ketemu sama nenek itu. Gue sampai shock dengernya. Soalnya kelihatan dari jalan tuh lambat, tapi kata dia nenek itu cepet bisa lari. Karena dia juga dikejar pas waktu itu. Dan dia nggak cerita katanya takut kedengeran sama si sosok itu. Di saat yang sama, gue keinget sama yang lain. Jangan-jangan itu teman kita lagi yang dibawa. Bukan. Gue tahu kalau yang di belakang tadi bukan teman kita. Kok bisa tahu sih? Ya, kan gue lihat sendiri sebelum ketemu lu. Aduh, pikir gue, ini masalah kok malah nambah. Belum kita tersesat, apalagi nggak bisa kemana-mana gara-gara sosok itu. Dan ternyata belum cukup sampai situ. Tiba-tiba dari kejauhan, dari arah depan gubuk, ada yang muncul, kayak seutas kain ngegantung. Pas dilihat terus, kok tambah deket, sama tambah jelas. Waduh, ini mah bukan kain. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Waduh, ini mah bukan kain. Tapi yang tadi gue temuin, bedanya warna putih. Sosok itu terbang lewat atas. Dan suara atas gubuk tuh kedengeran kayak lagi didudukin. Anjir, di atas. Shh. Kita nungguin di gubuk itu dengan perasaan tegang.
Waktu itu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Gue coba tulis di HP kayak gini. Keluar aja dari sini, Yan. Kita kabur. Dia ngangguk. Kita berdiri terus lari. Di saat kita lari, gue sekilas ngeliat ke arah belakang. Ke gubuk itu, yang tadi kita diami. Beneran ternyata ada kuntilanak duduk di atasnya. Itu kelihatan jelas sih. Soalnya kesorot cahaya bulan. Kita lari entah kemana, pokoknya yang dilakuin lari sebisa mungkin. Abis ngerasa jauh dari tuh sosok, istirahatlah sebentar di tempat kita berhenti. Tapi perasaan ada yang aneh sama tuh tempat. Ternyata kita balik lagi ke tempat di mana kita minum-minum. Soalnya ada botol miras. Wah, ini tempat kita yang tadi nih. Langsunglah kita nyusurin jalan setapak yang mulai kelihatan. Beneran woy, ini jalan yang tadi. Bentar lagi kita bisa keluar nih. Gue benar-benar senang banget karena nyusurin jalan yang sebelumnya kita lewatin ngambil jalan pintas. Karena di ujung sana pasti ada jalan aspal yang tadi. Tapi selama di perjalanan ke sana, banyak yang muncul. Entah itu yang gue tahu namanya, ataupun yang aneh jenisnya, yang namanya itu nggak diketahui. Dan karena gue itu fokus sama tujuan, jadi nggak mentingin hal itu. Meskipun emang takut. Ya gimana nggak takut? Kadang ada sosok yang mengerikan di balik pohon deket jalan setapak. Tapi ya gue harus ngelewatin jalan ini. Tentunya sambil lari dengan penerangan dari HP. Pokoknya perasaan gue campur aduk deh waktu itu. Habis sekian lama ngelewatin tuh jalan dengan berbagai macam hambatan. Kita sampai di mulut jalan keluar yang di seberangnya ada jalan aspal. Tiba-tiba teman gue ini diem, terus ngomong. Gue cuman bisa nyampe sini. Ini terakhir kalinya ya, yang bisa gue lakuin buat lo, teman gue. Sebelum gak sadarkan diri, yang bisa gue inget, dia dorong badan gue sampai ke jalan. Dan setelah itu, gak inget apa-apa. Setelah sadar, gue bingung. Kok ini di mana? Di samping tuh ternyata ibu gue lagi tidur. Gue coba bangunin kan. Bu. Ibu pas bangun langsung meluk, nangis sekenceng-kencengnya. Nah, ya Allah, alhamdulillah. Sisanya nangis terus. Selang 1 hari, teman-teman satu geng gue datang. Spontan kan ngomong. Lu pada kemana sih pas di sana? Gue bangun yang ada cuman ada si Dian doang. Gue balik bareng dia. Tega lu pada. Teman-teman nih pada heran ngedengar omongan dari gue pas waktu itu. Terus mereka ceritain kejadian yang sebelumnya. Kalau selama ini ternyata gue itu gak sadarkan diri selama 5 hari. Dan pas kejadian di hutan itu, ternyata gue sama si Dian emang udah gak sadarkan diri pas besoknya. Mereka panik, dibawa balik lagi lah lewat jalan pintas yang awal itu. Terus minta tolong ke orang yang lewat jalan sana. Kemudian dibawa ke rumah sakit.
Kenapa pas waktu itu si 5 orang teman gue ini panik? Ya gara-gara si Dian udah gak bernapas. Dan pas gue tanya kemana dia, jawaban mereka bikin gue nyesek. Ternyata dia udah gak ada, alias meninggal di hutan itu gara-gara hipo. Dan ditambah punya penyakit TBC. Terus, kata ibu selama 5 hari gue gak sadarkan diri. Itu gak kenapa-napa, kata dokternya. Tapi gak bisa bangun. Makanya dibawa ke rumah paman gue buat diobatin. Karena bapak tuh tahu ini ada kaitannya sama yang bukan dunia kita. Dan hasilnya paman juga gak bisa bantu apa-apa. Katanya ada yang halangin di hutan itu, yang bikin dia gak bisa masuk. Jadi kenapa gue selama ada di hutan itu banyak hal yang janggal. Dari mulai malam hari yang gak kelar-kelar. Bahkan penglihatan tuh kayak gak nyata ngelihat sosok-sosok yang begituan pada keliaran di tempat itu. Ternyata selama 5 hari gue terbaring, bukannya tersesat di hutan. Dan yang terbaring cuman jasad aja. Yang bikin gue ngerasa sedih karena ternyata si Dian ini ngebantu gue keluar dari tempat itu. Hal ini jadi hal yang benar-benar sangat gue sesali seumur hidup. Bahwa fakta kalau si Dian udah meninggal gara-gara kita ngelakuin hal ceroboh di hutan itu. Gue inget banget perkataan dia pas di hutan yang katanya inget sama orang tuanya. Yang dia udah niat mau berubah jadi anak baik-baik. Tapi sekarang malah tersesat sendirian selamanya. Di alam sana sama makhluk-makhluk yang bukan dari dunia kita. Gimana menurut kalian? Lumayan serem kan cerita kali ini? Oke, sekian pengalaman horor dari Inisial T tentang tersesat sendirian. Thanks for watching. Bye.